Terima kasih sambutan yang telah disampaikan oleh Ibu Azmina, permohonan maafnya dan juga terima kasihnya. Mudah-mudahan apa yang telah diutarakan oleh beliau, mudah-mudahan Allah kabul apa hajatnya dan juga kita sudah maafin. Mudah-mudahan dalam perjalanan ibadah umrahnya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita meningkat acara berikutnya yaitu Mau'idhah Hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita yaitu Syekhun Al-Mukarramah wal Muhtaramah Umina Nyai Hajah Ustazah Umi Nur Elia SPDI, kepadanya dipersilahkan. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin. Muhammadun sayyidun qanani wa saqalain wal fariqain min urbi wa min ajam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala dzikrihi tatma'innul qulub wa bi fadlihi tughfaru dzunub wa asyhadu an la ilaha illallah al khaliqul ma'ud wa salawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Laqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa aqimul hajja wal umrata lillah. Al-ayah, sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minas sayyidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para asadidah yang saya hormati, wabil khusus sahibul bait Ibu Azmina beserta keluarga besarnya, makan Allah wa hayati. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, mudah-mudahan berkahkan rezekinya. Dan yang saya hormati guru kita bersama Al-Mukarramah wal Muhtaramah Bunda Ustazah Hajah Aliyah, Al-Mukarramah wal Muhtaramah Ustazah Hajah, Ustazah Amalah, dan para ustazah yang mohon maaf, para jamiah semuanya, majelis taklim Al-Ikhlas yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tak lupa kita sanjungkan kehadiran kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita semua mengharapkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini yaitu pengajian rutin sekaligus walimatus safar yang insya Allah pada tanggal 20 nanti jam 7 berangkat, sudah jam 7 sudah nyampe di bandara. Insya Allah mudah-mudahan Ibu Azmina beserta jamaah-jamaah saya dan yang bimbing saya, insya Allah mudah-mudahan akan berangkat. Kita didoain, minta doanya ibu-ibu, mudah-mudahan gurumu nyampe lagi. Mudah-mudahan. Kalau orang mau berangkat ke sana itu harus udah pasrah. Kenapa udah pasrah? Ikhlas. Saya itu berangkat umrah dan haji sudah 23 kali. Akan tetapi Bu, umrah yang ini spesial. Kenapa spesial? Tadinya saya sudah 3 kali harus membimbing, akan tetapi saya tetap menolaknya karena memang saking sibuknya saya untuk ibaratnya berkelana,
untuk ceramah ya Bu ya, kemana-mana insya Allah. Bahkan besok saya kalau mau berangkat sebelum tanggal 20 saya harus ada di Lampung Timur dan harus ada di Lampung Barat. Jadi saya minta doanya. Ketika kita harus mau berangkat ke sana, saya udah ngomong sama jamaah-jamaah saya. Kalau berangkat ke sana niatnya ikhlas karena Allah. Udah lepaskan. Yang di rumah jangan dipikir, yang di apa jangan dipikir. Udah saatnya dipanggil. Iya apa iya? Kemarin saya tolak masih bisa. 2 kali ditolak, 3 kali ditolak masih bisa. Detik ini sudah gak bisa Bu, karena udah saatnya saya yang bimbing. Jadi maka saya kemarin sempat nolak juga sedikit. Saya bilang saya kayaknya nggak bisa bulan ini, insya Allah bulan depan aja. Kenapa bulan depan dimajuin sekarang? Nah akhirnya partner saya bilang nggak bisa Ustadzah. Ustadzah sudah sering sekali untuk nolak berangkat. Jadi ini nggak bisa. Tapi Bu, sebelum saya pemberangkatan saya itu niatnya itu insya Allah Desember bukan November. Jadi saya nggak siap semuanya sebenarnya. Siap apanya? Duitnya yang nggak siap, duitnya nggak ada gitu. Terus semuanya nggak siap. Akan tetapi karena memang Allah sudah panggil harus berangkat ya berangkat. Iya apa iya Bu? Makanya apa? Sebelum itu, sebelum saya berangkat, saya maulid pada hari Senin, maulid pada hari Minggu, ya kan? Setelah maulid Minggu lelah, saya lelah, sangat lelah. Hari Seninnya saya liburin semua taklim, akhirnya otomatis saya tidur, saking lelahnya, malamnya tidur. Saya mimpi yang enggak. Wallahu a'lam, itu mah mimpi, enggak tahu, wallahu a'lam. Tahu-taunya pagi hari Senin saya ada di rumah karena saya capek. Tahu-taunya atasan datang hari Selasa. Hari Senin. Hari Senin datang. Hari Reboknya beliau datang bilang, "Mi harus berangkat tanggal 20." Saya bilang, gila kali. Saya bilangnya gila. Gila kali situ. Saya capek begini malahan disuruh berangkat. Saya ngabarin sama jamaah. Ini bingung Bu. Bingung. Ini gimana saya ngajarin sama jamaahnya. Astagfirullahaladzim. Akhirnya satu persatu saya telepon. Bu, siap. Mau gak mau siap. Suka gak suka siap. Kenapa? Tanggal 20 berangkat, ngejerit jamaah. Ada yang pada nangis, ada aduh Umi gimana. Udah, ini memang sudah takdir Allah. Iya apa iya? Kalau bukan Allah nggak manggil nggak bisa Bu. Boro-boro, apalagi saya yang kagak ngeluarin duit ya Bu ya. Yang ngeluarin duit aja kadang-kadang kalau seumpamanya bukan panggilan nggak bisa. Nah maka dari itu saya pesan sama Bu Asminah, intinya saya nggak akan panjang lebar. Intinya pesan apa? Berangkat umroh itu karena Allah. Kenapa harus karena Allah? Karena kita harus benar-benar ikhlas. Yang namanya berangkat haji, berangkat umroh, Allah gandengkan dengan kata-kata lillah. Ya apa iya? Allah bilang wa aqimul hajja wal umrata lillah. Ada kata Allahnya enggak? Ada kata Allahnya enggak? Lillahnya ada kan? Karena lillahi ta'ala harus gitu. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ada kata Allahnya enggak? Ada. Lain daripada ibadah yang biasa. Kalau ibadah sholat wa aqimus sholat, udah kan? Kalau puasa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Enggak ada gandeng kata lillahnya. Kenapa haji dan umroh itu Allah gandengkan dengan kata lillah? Karena apa? Harus lillahi ta'ala. Pasrah.
Ya apa iya? Ada yang namanya Allah, makanya saya minta doanya sama ibu-ibu supaya saya ini nanti ama berserta jamaah jumlahnya 127 jamaah. Mudah-mudahan dikasih kesehatan dan saya yang bimbing, mudah-mudahan Allah kasih kesehatan. Dan ini mudah-mudahan minta sama Allah. Ketika kita udah naik pesawat, Masya Allah, jangan dikira enak menaik pesawat, wallahu a'lam, itu semuanya Allah. Ya apa iya? Makanya kita lillah, harus pasrah sama Allah. Makanya apa? Diadakan pertemuan sebenarnya itu sunnah. Akan tetapi apa? Untuk saling maaf memaafkan. Jadi ibu juga harus memaafkan. Tidak hanya Bu Asminah, amak saya juga harus memaafin. Jikalau saya ada kesalahan, kekurangan, kehilapan dalam mengajar, yang namanya umur nggak tahu, ya apa iya. Tapi saya minta doanya. Ibu yang di sini doain saya supaya sehat, supaya kembali lagi ke tanah air. Amin ya Rabbal. Semua kekuasaan Allah ya Bu ya. Jadi makanya kenapa kita gandeng-gandengan Allah, gandeng-gandengan dengan kata lillah? Karena kita berangkat umroh hanya karena Allah. Kita berangkat haji hanya karena Allah. Semuanya. Bukan karena apa-apa. Ya apa iya? Ada yang berangkat umroh sampai sana itu kita punya ujian di sana loh Bu. Berangkat umroh saya bilang, dan sering saya bilang, teman saya yang bawa saya, bahkan yang bayarin saya, berangkat umroh, berangkat haji sama saya, begitu ke sana nggak ngelihat Masjidil Haram ada. Karena dari awalnya Ustazah saya besok kan di sana mau belanja, mau mana. Nah, akhirnya apa? Nyampe sana nggak ngelihat Ka'bah. Padahal udah saya gandeng ketika haji. Saya gandeng, udahan, namanya Bu Zainal. Bu Zainal, pegangan tangan saya, tegakkan hatimu, minta maaf sama Allah, istighfar sama Allah, insya Allah bisa ketemu Masjidil Haram. Digandeng sama saya, memang dia hatinya belum benar-benar tegak, dilalah di jalanan, lepas sama saya, hilang nggak tahu kemana lagi. Ustazah saya nggak ngelihat Masjidil Haram, Masya Allah, la ilaha illallah. Ya udah, akhirnya saya balik lagi. Ketika itu berangkat umroh berdua beliau. Saya bilang, awas kalau niatnya mau belanja, niatnya mau mohon, mau minta maaf sama Allah, mau buang dosa-dosa kita, banyak banget dosa kita. Akhirnya saya bawa umroh yang kedua, pertama haji Bu. Asalnya bawa umroh yang kedua, dia ketika umroh alhamdulillah, tapi dia sendiri alhamdulillah ngelihat Ka'bah dan dia bisa masuk Masjidil Haram. Ya wallahu a'lam. Mungkin duitnya dari mana ya nggak tahu ya Bu ya. Wong dia pejabat Bu gitu. Jadi makanya apa, dia pejabat. Setelah itu pulang umroh. Belum pulang umroh bareng sama saya, belum pulang, masih ada di Bandara Soekarno-Hatta. Masih ada di bandara. Begitu dijemput, yang jemput supirnya ngomong, Ustazah ini bahaya. Apa yang dibahayain? Ustazah ini bahaya. Bahaya apa? Saya bilang, Bapak kena kandang. La ilaha illallah, sampai saat ini belum keluar. Makanya apa? Makanya kalau mau niat umroh bener-bener lillahi ta'ala. Saya doain mudah-mudahan murid saya bisa ke sana semua. Nyelengin, jangan takut dipakai sama saya. Saya bilang celengin, duit celengin. Alhamdulillah Bu, saya itu punya rekening ganda kalau umroh. Padahal saya butuh banget. Butuh nggak punya duit, padahal uang umroh kan banyak Bu, ratusan juta. Kalau saya mau pinjem bisa-bisa aja kan. Tapi apa, saya mending pinjem sama Ustazah Aliyah dah, atau Ustazah Amalah daripada gua minjem uang umroh. Berat kembaliinnya. Mendingan ama pinjem perorangan daripada minjem uang umroh itu Bu.
Ini apa? Atas nama Bupati Pak Slamet, ada duitnya. Mau diambil ada. Apa? Makanya dicicil sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Kalau memang niat pasti nyampe. Alhamdulillah Bu, tetangga saya ada yang jadi jualan es. Es itu doang loh. Es apa namanya, es sisri doang. Tiap hari jualannya es sisri. Tapi dia kadang-kadang seminggu naruh duit ke saya 200, ntar kadang-kadang 500, kadang-kadang nyampe begitu itu dia naik berangkat umroh bintang 5. Gila nggak Bu? Berangkat umroh bintang 5, nenek-nenek tuh semua sederetan saya yang di depan saya itu semua nyicil umroh ke saya. Sekarang sudah berangkat semua itu di situ. Alhamdulillah di situ udah pada lihat Mekah semua, walaupun rumahnya gubuk. Ada yang rumahnya di depan rumah saya kan rumahnya jelek-jelek itu, gubuk bocor. Ya memang saya sih rumahnya jelek juga ya, tapi gubuk jelek banget. Tapi karena dia dengan gigihnya, alhamdulillah berangkat umroh bintang 5. Zaman dulu saya masih belum punya travel sendiri. Saya travelnya dulu Arminareka. Jadi ikut Arminareka Bu, zaman dulu. Itu ada yang ikut sama saya baru 22 juta, ada yang 26 juta, ada yang 27 juta, ada yang 29 juta. Nih sekarang ini bintang 5 saya berangkat lagi sekarang 33 juta. Kalau seumpamanya ibu mau naik bintang 3 itu ada 28. Bintang 4 ada 30 persis ada. Terserah. Jadi maunya bintang berapa begitu. Kalau bintang 5 nggak jauh dari masjid. Kalau bintang 4 udahan kayak dari sini ke rumah saya jalan. Ibu mau nggak? Jauh jalannya. Jadi kan gini Bu, kalau orang travel kan itu ngerti Bu, kadang-kadang nih Bu, kalau orang yang nggak ngerti kan girang banget ya. Besok kita mampir ke Taif, seneng banget mampir ke Taif. Padahal apa? Itu rahasia travel. Kalau mampir ke Taif, besok mampir ke Yamania. Iya, di Yamania 2 hari. Kita bisa ngurangin hotel saya 2 hari, iya kan? Jadi duit saya banyak. Tuh, travel. Makanya cari travel juga harus yang amanah. Jangan sembarangan, jangan diserang aja gitu ya Bu. Kadang-kadang, kalau sama dia mah mampir ke Taif Ibu, dalam hati sama mati, dalam hati gitu. Kalau mampir ke Taif ya udah lu kurangin tuh jatahnya. Ya kan? Aturan buat bayar Madinah, jadi ngelong sehari itu udah. Jadi buat siapa? Kru. Paham gak Bu? Ini rahasia travel. Makanya kalau ada orang yang bawa travel gitu, itu murah-murah jangan giro. Kan mampir ke Taif lu dibohongin. Karena orang awam kan nggak ngerti, iya apa iya? Udah girang aja, semampir ke Taif, ya lu mampir sehari, aturan sudah istirahat di Medina, udah enak mampir di Taif, akhirnya atau mampir di Taif apa mampir di mana gitu ya Mania. Padahal mah apa mengurangin hotel, Anda aja nggak tahu. Ya kali ya pun cuma jalan-jalan ngeliatin doang yang dasar. Tapi kalau kita orang awam kan gak ngerti. Iya Bu Ustazah murah banget. Kenapa? Murah banget kita mah mampir ke Taif. Dalam hati. Lu mah dibohongin kagak tahu. Iya iya. Nah makanya Ibu, yang namanya orang berangkat umroh itu hanya karena Allah. Bismillah. Kita banyak yang punya duit banyak, tapi nggak dapat panggilan ada. Ada yang nggak punya duit dapat panggilan ada. Tergantung kita, iya apa iya. Tergantung niat apa, kenapa. Kemarin hadisnya udah belajar innama a'malu binniyat wa innama kulli imri'in ma nawa. Tergantung niat kita. Kalau niat kitanya yakin, hakul yakin, insya Allah saya bisa berangkat. Masa iya nggak bisa berangkat Bu? Ya apa iya? Makanya Ibu, saya juga nih
haji dan umroh itu sampai 24 kali ini yang saya mau berangkat, saya nggak ngeluarin duit seperak acan. Ya seperak acan bagaimana? Ya karena ibaratnya apa? Ada ilmu deh sedikit kali gitu doang. Jadi akhirnya saya nempel di situ, Bu. Haji kosasi. Makanya pulang haji namanya haji kosasi. Ongkosnya dikasih. Kalau yang lain itu apa? Haji mansur. Ya apa iya? Halamannya pada digusur pada berangkat. Ya apa iya? Alhamdulillah saya jadi haji kosasi. Alhamdulillah banget. Maka dari itu, Bu, umroh yaitu wajibnya 1 kali. Yang lain sunnah. Yang lain sunnah. Ini saya sudah sunnah, Bu. Udah nggak wajib lagi. Karena udah berkali-kali, ya. Haji wajibnya sekali, yang lain sunnah. Ada orang haji sampai berangkat 10 kali atau 5 kali atau 11 kali atau 10 kali. Maka yang 9 kali sunnah, yang 1 kali itu wajib. Umroh. Umroh, ada orang berangkat umroh ratusan kali. Umpamanya berangkat umroh 100 kali, wajibnya hanya sekali. Berarti yang 99 kali sunnah. Begitu, Bu. Apa ketika kita di sana harus bisa menjaga batalnya umroh atau batalnya haji? Batalnya umroh bagaimana dijaga? Ketika kalau kita sudah niat nawaitu umrota wa akhramtu biha lillahi ta'ala. Niat saya umroh hanya karena Allah. Udah, jaga masalah apa? Masalah yang membatalkan umroh. Apa aja yang membatalkan umroh bagi perempuan? Bagi perempuan haram memakai wangi-wangi. Haram berdandan bagi perempuan. Jadi mamanya walaupun sabun itu haram karena ketika itu sudah ngambil niat umroh. Tapi kalau itu haram dandan. Haram jikalau telapak tangannya ini kebuka, maka kena dam atau kena denda. Dendanya berapa? Dendanya 6 fakir miskin. Ngasih makan 6 orang fakir miskin. Ya. Terus kalau seumpamanya orang laki haram pakai tutup kepala, perempuan masker nggak boleh ya. Ketika ihram perempuan nggak boleh pakai masker. Udah tidak boleh pakai masker karena sudah ihram, udah mulai mau mengerjakan ibadah umroh atau ibadah haji. Laki-laki haram menutup kepala. Walaupun itu raja pun tetap tidak bisa. Walaupun itu raja, mahkotanya kalau raja di mana? Di kepala. Walaupun itu mahkota, tetap harus diturunkan. Apa? Simbol daripada, yaitu simbol jangan sombong. Karena tidak ada yang lebih tinggi selain Allah. Jadi walaupun itu raja, mahkota harus diturunkan. Berarti laki-laki haram nutup kepala. Walaupun sesaat ada payung terbang, tahu-taunya nempel ke kepala orang yang lagi ihram, maka batal. Gak boleh. Anduk sesaat lupa, karena panas, batal. Gak boleh laki-laki. Terus laki-laki haram pakai sepatu. Tidak boleh pakai sepatu, jadi harus pakai sendal yang terbuka, yang jari-jarinya kelihatan. Apa simbol daripada itu? Yaitu simbolnya, yaitu jadi nggak boleh yang formal. Jadi biasa-biasa saja. Itu. Laki-laki tidak boleh pakai pakaian yang dijahit. Kenapa?
simbol daripada pakaian yang tidak dijahit, yaitu pakaian umroh atau pakaian haji ihram, itu nggak boleh yang dijahit laki-laki. Nggak boleh pakai celana dalam atau sempak pun tidak boleh. Apa simbolnya? Simbolnya yaitu apakah seorang laki-laki bisa nahan birahinya atau tidak. Begitu Bu. Makanya apa? Laki-laki tidak boleh, haram memakai tidak boleh, diharamkan kalau memakai pakaian yang dijahit. Kalau ketika lagi ada jamaah saya, Ustazah laki-laki, karena memang saya itu kadang-kadang ya laki-laki perempuan campur ya Bu ya. Kadang-kadang Umi noh orang, Umi noh orang, begitu Bu. Jadi makanya laki-laki pun, Umi apaan? Saya kok pakai sempak Umi, aduh. Udah repot, akhirnya kena dam. Bagaimana Umi? Kena dam. Terus bayar buat itu, kasih makan orang, fakir miskin 6 orang. Kasih. Sekarang juga kalau ada. Tuh begitu. So mamanya di sana lupa, nggak ada. Di rumah harus langsung bayar tunai. Begitu. Fakir miskin 6 orang. Paham nggak? Jadi apa simbolnya? Harus bisa nahan birahi laki-laki. Perempuan kenapa nggak boleh pakai masker? Karena tidak boleh sombong. Karena di sana adalah di rumah Allah. Iya apa iya? Kita akan menghadap Allah. Maka dari itu ketika kita berangkat sudah ke sana, udah niat ya lillahi ta'ala, mudah-mudahan bisa pulang. Ya apa iya? Doain biar bisa pulang. Seandainya kalau kagak bisa pulang ya udah ikhlas. Ya apa iya? Naudzubillah min dzalik ya Bu ya. Doain biar bisa pulang, bisa ngajar ibu lagi. Ibu mungkin pasti akan rindu saya. Iya apa iya? Jadi setiap ibu lagi sholat doain saya, karena saya tugasnya itu berat, ya. Bukan 1 2 hotel urusan saya, apa urusan saya, semua urusan saya. Ustazah nih. Kemarin yang berangkat yang sebelum corona Bu, saya berangkat itu pas besok corona, kurang berapa hari lagi itu corona, kurang sebulan lagi corona, saya berangkat. Itu saya membawa 260 jamaah. Itu dipasrahin ke saya semua Bu. Hotel dari kunci dari apa dipasrahin saya semua, Masya Allah. Tapi alhamdulillah atasan saya ya percaya sama saya. Alhamdulillah. Ini waktu itu kan mungkin kondisinya masih muda ya Bu ya. Jadi kalau di bis gitu ya, saya yang selalu baca talbiyah, yang ceramah, yang doa, yang ngisi. Ketika masuk udahan kita tawaf, ya tawaf Bismillahirrahmanirrahim, ngikutin gitu Bu. Ya ini mah udah tua, saya udah ngomong sama atasan, saya jangan terlalu dikasih beban-beban yang terlalu berat. Kalau doa-doa sih nggak jadi masalah. Akan tetapi kalau saya harus terlalu berat ngurusin hotel dan lain sebagainya, itu saya kayaknya udah nggak kuat. Karena posisi saya udah sepuh, ya Bu ya. Ini udah 62. Ibu ngelihat saya mungkin umur berapa sih? 16. Udah nenek-nenek. Baca talbiyah aja udah nggak bisa. Dulu kalau tak baca talbiyah, yalilnya saya pakai Bu. Yalilnya saya pakai, tapi sekarang saya tidak pakai baca talbiyah. Kalau ibunya lagi labbaik Allahumma labbaik, saya langsung yalil qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus saya pakai yalil. Sekarang suruh pakai yalil, no. Udah nenek-nenek wajar. Yang namanya udah tua. Saya sama Bubi, tuan mana Bubi? Tuan saya. Enggak. Udah nenek-nenek dan 60-an. Nih kadang-kadang kalau yang muda masih kurang greget, itu sayang-sayang. Kamu kan pada masih muda. Masih muda itu suaranya masih pada mampu.
Saya sama dia batuk. Udah bengek ya, iya. Dulu mah suaranya Masya Allah masih bisa tinggi, masih bisa apa. Sekarang mah ya modal biar kepaksan, saking baik di anak murid sendiri. Kalau nggak di anak murid sendiri gue ogah. Jadi semangatin padahal mah Masya Allah. Ya, jadi mudah-mudahan kasih keberkahan sama Allah, kasih panjang umur sama Allah, keberangkatan saya sama Bu Asminah, mudah-mudahan dijaga sama Allah Subhanahu wa taala, berangkat sampai pulang sampai ke Indonesia lagi, sampai Allah pertemukan kita sama ibu-ibu semuanya. Ini berangkat umroh yang ini sangat Bu. Saya sangat di dalam kesedihan, bukan disedih gak punya duit, biarin gak punya duit mah. Akan tetapi saya sebelum berangkat Masya Allah, sebelum berangkat itu Masya Allah saya. Jadi maka doain mudah-mudahan sehat panjang umur dan berkah barokah, terutama Ibu Asminah dan keluarganya yang ditinggal nanti mudah-mudahan sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu, besok Selasa besok tanggal berapa Bu? Selasa besok tanggal berapa?